Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Farisi dari Offering D24. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gerakan dan organisasi Islam modern di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, saya harap pembaca dapat memahami macam-macam bentuk gerakan dan organisasi Islam yang menonjol di Indonesia dan memahami latar belakang berdirinya serta karakteristik ajaran masing-masing serta beberapa kritik yang dialamatkan pada masing-masing organisasi tersebut. Berikut adalah peta konsep materi ini. Yang pertama yaitu Muhammadiyah, kedua Nahdlatul Ulama atau NU, yang ketiga Salafi, dan yang keempat Hizbut Tahrir. Kita mulai dari yang pertama, yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Ajaran dan pemikiran Muhammadiyah. Yang pertama, mengamalkan ibadah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis sahih, dan hasil ijtihad dari ulama tokoh pembaru, yaitu Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Basis masa Muhammadiyah. Lebih dari 25 juta muslim Indonesia adalah pengikut Muhammadiyah dan basis sosialnya adalah sekolah modern, para pedagang, penduduk kota, para petani, mencakup wilayah Jawa maupun luar Jawa. Pendekatan dakwah Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf, dan dakwah menyeluruh dilengkapi dengan 3 prinsip, yaitu tabasyir, islah, dan tajdid. Dan yang kedua adalah organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ajaran dan pemikiran organisasi NU yang pertama, di samping mengamalkan ajaran secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Imam Syafi'i. Basis massa NU. Populasi pengikut NU di Indonesia berjumlah 40 juta jiwa yang mayoritas berada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, dengan beragam profesi yang sebagian besar rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Pendekatan dakwah NU. Dalam berdakwah, NU banyak menggunakan pendekatan kultural. Prinsip yang dijunjung tinggi adalah aswaja, yaitu tawazun, tasamuh, tasawuf, dan istidal. Yang ketiga, organisasi Salafi. Organisasi Salafi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal ke-19. Ajaran dan pemikiran Salafi yaitu upaya pembersihan ragam bid'ah, memandang politik praktis sebagai bid'ah dan penyimpangan. Basis massa Salafi. Pengikut Salafi masih sangat sedikit, pada umumnya mereka adalah alumni pesantren atau majelis taklim yang diasuh oleh para ustadz tamatan sekolah Timur Tengah. Pendekatan dakwah Salafi. Untuk urusan agama tidak ada istilah kompromi, apa yang dipandang tidak benar menurut dalil Al-Quran dan Sunnah secara tegas ditolak. Yang keempat yaitu organisasi Hizbut Tahrir. Organisasi Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Ajaran dan pemikiran Hizbut Tahrir. Yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dua, mengupayakan berdirinya negara Islam global, khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Basis massa Hizbut Tahrir. Mayoritas pengikut Hizbut Tahrir di Indonesia adalah kaum muda dari kalangan mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi umum. Pendekatan dakwah Hizbut Tahrir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demonstratif dan demonstratif publikatif. Kesimpulan dari materi ini yaitu keempat organisasi di atas memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan.
Kebanyakan terkait dengan persoalan furu'iyah, sementara soal usul hampir semuanya sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.